Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jumlatihim muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana kan khususan melibatkan kita dan ibnu Jamal Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 25 ya. Paling atas. Wa ruya annahu qala. Itu ya. Oh, sampai maqalah udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sabi'ata asyarata. Itu maqalah yang ke-17. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, al ummahatu ay al usul. Ummahat itu jamak dari kata ummun, ibu atau induk. Tapi di situ tidak dimaknai ibu, tapi dimaknai induk atau pokok. Al ummahatu beberapa induk atau beberapa pokok, ay al usulu arba'un itu 4. Minal asyai dari beberapa perkara. Yang pertama ummul adwiyah, pokok atau induknya obat. Obat adwiyah itu jamak dari kata dawa. Kalau dawa itu satu obat, kalau adwiyah banyak obat. Jam'u dawain jamak dari lafaz dawa. Wa huwa yaitu ma yudawa bihi, sesuatu yang digunakan untuk mengobati. Ummahat induk itu ada 4. Pertama, induknya obat-obatan. Yang kedua, wa ummul adabi, induknya etika atau tata krama. Wa hiya yaitu ma'rifatu ma yuhtazu bihi, mengetahui apa yang dijaga. An jami'i anwa'il khata, dari semua macam-macam kesalahan. Wa ummul ibadati, dan induknya ibadah. Ibadah itu kalau satu, kalau ibadat macam-macam ibadah. Ibadah itu adalah fi'lul mukallafi, pekerjaannya orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang kena beban hukum. Syaratnya mukallaf itu ada 4. 1, akal sehat, akalnya waras. Kalau orang akalnya gak waras itu tidak kena beban hukum. Makanya kalau orang gak waras itu bebas, gak ada ikatan hukum apa-apa, mau ngapa-ngapain bebas. Makanya kalau orang pengen bebas, asal orang masih waras itu masih terikat aturan, entah aturan agama, aturan bermasyarakat, aturan sosial, macam-macam.
Tapi kalau orang sudah nggak waras, bebas, telanjang di pinggir jalan yo bebas, ngoceh di jalanan yo bebas, wong gila. Yang kedua, cukup umur. Walaupun waras, tapi kalau belum cukup umur, ya belum disebut mukallaf. Anak-anak kita yang masih di bawah 15 tahun, pinter, baca Quran mungkin lebih pinter dari kita bapaknya. Sholat pinter, tapi dia belum wajib, wong belum cukup umur. Ketiga, syaratnya mukallaf, orang yang tidak cacat dari lahir penglihatan dan pendengaran. Dari lahir memang tidak cacat penglihatan maupun pendengarannya. Kalau dari lahir kok penglihatan dan pendengarannya udah nggak berfungsi, dia tidak mukallaf. Dari mana dia tahu belajar sholat? Wong nggak bisa melihat yang ngajarin, atau juga nggak bisa denger yang ngajarin. Kalau hanya sekedar nggak melihat tapi denger, kan banyak orang yang dari lahir buta tapi malah kecerdasannya lebih cerdas daripada kita yang normal. Penyanyi yang kali 17-an itu ya? Orang katanya buta ya? Suaranya bagus. Nah, dia kan bisa mendengar, dia mukallaf. Atau dia tidak bisa mendengar tapi bisa melihat. Berarti kan ngelihat pakai bahasa isyarat itu ya. Sekarang kan kalau berita di TV ada bahasa yang begini-begini. Nah. Kemudian yang keempat, syarat disebut mukallaf itu apabila dakwah Islam sudah sampai kepadanya. Kalau orang belum pernah mendengar sama sekali, mengetahui sama sekali dakwah Islam, maka ia belum disebut mukallaf. Konon katanya orang suku Badui dalam, kalau Badui luar udah ini. Itu dia kan sama sekali belum pernah mendengar informasi tentang Islam, maka dia tidak disebut mukallaf. Maka ya tidak kewajiban sholat, zakat, puasa dan lain-lain, karena dia tidak disebut mukallaf. Atau orang-orang yang dulu tinggal di Nusantara, kan belum Indonesia namanya kan ya, Islam belum nyampe ke sini. Nah, mereka semua itu ya tidak dihukumi mukallaf. Lah terus di akhirat nanti gimana? Mereka ini masuk dalam kaum fatroh. Fatroh itu artinya kaum kosong, nggak ada catatan amal apa-apa. Yowis, kalau kebaikannya di dunia ya akan langsung dinikmati di dunia, di akhirat nggak ada apa-apa. Nanti mati selesai, udah. Kalau jahat ya akan dinikmati di dunia, nanti mati selesai. Udah nggak ada urusan apa-apa. Itu namanya kaum fatroh. Itu sama dengan orang yang meninggal belum cukup umur, tak berakal, atau dari lahir memang dalam keadaan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kalau empat ini terpenuhi, maka dia sudah kewajiban sholat, kewajiban puasa dan lain-lain. Yaitu akalnya sehat, kemudian cukup umur, kemudian tidak cacat dari lahir penglihatan dan pendengaran, kemudian dakwah Islam sudah sampai kepadanya. Itu yang disebut dengan mukallaf. Kita kan empat-empatnya ada semua ya. Ya makanya kita itu mukallaf, ya terikat dengan aturan agama. Ibadah itu adalah fi'lul mukallafi. Kerjaannya, pekerjaan yang dijalani oleh orang mukallaf. Beda sama mu'allaf. Kalau mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Ala khilafi hawa nafsi. Dan kebanyakan ibadah itu bertentangan dengan hawa nafsu. Ibadah itu mayoritas bertentangan dengan hawa nafsu. Ya ada ibadah yang sejalan dengan hawa nafsu, ya ada. Semakin nafsunya gede, semakin pahalanya gede juga. Nih, pulang dari sini. Oh, Pak Mardi udah paham. Ya itu kan ibadah kan? Ibadah lah, kalau nggak ada nafsu nggak jadi ibadahnya. Nggak tahu dia Aku pura-pura.
Makanya tadi saya bilang ibadah itu mayoritas bertentangan dengan nafsu, tetapi ada ibadah yang sejalan dengan nafsu. Ya ibadah sholat subuh itu ya bertentangan dengan nafsu ya. Subuh itu kan nafsunya enaknya tidur, lah kok bangun sholat. Jadi itu kan berlawanan dengan nafsu. Siang hari panas-panas enaknya itu ngopi ngejus minum es kelapa malah puasa. Kan bertentangan dengan nafsu kan. Tapi ada satu ibadah yang justru harus dengan nafsu. Kalau nggak nafsu nggak jadi ibadahnya Pak Iman, nggak jadi lah. Belum cukup umur, belum kuping belum nyampe. Nggak tahu anak perempuan di rumah anaknya siapa itu. Ta'ziman li rabbih, dengan tujuan untuk mengagungkan kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan ibadah. Ibadah itu adalah pekerjaan yang dijalani oleh orang mukallaf yang mayoritas bertentangan dengan hawa nafsu, dengan tujuan untuk penghormatan, pengagungkan kepada Tuhannya. Wa ummul amani, dan induknya cita-cita atau angan-angan. Amani itu jamu umniyatin, jamak dari lafal umniyah. Amani atau umniyah itu wa huwa takdiru husuli syai'in, mengharap tercapainya sesuatu, mumtani'in, yang kadang juga muhal, au mungkinin, yang kadang juga mungkin, bisa iya bisa enggak. Amani, angan-angan atau cita-cita itu adalah mengharapkan tercapainya sesuatu keinginan. Loh ya kadang keinginan itu ya muhal. Berarti kalau bagi Allah nggak ada yang muhal. Kalau fi'lul kerjaan manusia bagi Allah nggak ada yang muhal. Nah, kalau ya misalnya kalau kayak kita yang tinggal di sini kok berharap jadi RT, jadi RW kan ya masih mungkin ya. Tapi kalau jadi menteri kan kayaknya ya, kalau menteri catur sih bisa pasti. Lah iya, kalau kayak kita ngarep ya umpama tadilah jadi RT, jadi RW masih menutup kemungkinan. Tapi kalau asal ketemu orang ditanya cita-citamu apa? Pengen jadi menteri olahraga ya. Nah, kayak-kayaknya ya muhal ya. Mustahil. Lah, amani atau umniyah itu adalah mengharapkan tercapainya sesuatu, yang sesuatu itu kadang muhal, enggak mungkin, kadang ya mungkin. Lah, 4 induk itu apa saja? Fa ummul adwiyatu, dan induknya dari obat itu adalah qillatul akli, sedikit makan. Kalau kita kan sedikit-sedikit makan. Aslinya kan kemarin kan sudah ya, waktu kita ngaji Kasyifatus saja, segala yang dikaruniakan oleh Allah yang zatnya memang halal itu kan boleh untuk kita makan, asal syaratnya halalan, thayyiban, kemudian wala tusrifu. Halal itu memang zatnya halal. Halal kan ada 2, halalun lidzatihi atau halalun linailihi. Halalun lidzatihi itu memang bendanya halal, kayak kopi halal nih kan, ini memang zatnya halal. Tapi ada yang halal linailihi, halal cara memperolehnya. Zatnya memang halal, tapi cara memperolehnya nggak halal. Pelipar-pelipir ke warungnya Pak Satam pada belakang kencing diembat kopinya. Kopinya halal kan zatnya, tapi cara memperolehnya yang tidak halal.
Kan ada dua itu, halal lidzatihi itu memang bendanya halal, kalau linaini itu cara memperolehnya. Biar bendanya halal, cara memperolehnya halal, tetapi kalau bendanya nggak halal, minuman yang anget-anget kalau diminum bisa bikin geleng-geleng. Itu walaupun dia beli pakai duit halal, tapi kan zatnya memang tidak halal. Nah, yang kedua thayyiban. Thayyiban itu cocok buat kita. Nah, kalau kata Mbak Slamet, makan kalau nggak ada sambel nggak enak. Kalau kata saya, sambel itu nggak thayyiban buat saya, tapi buat yang lain, loh justru malah kalau nggak ada sambel ya nggak thayyiban. Thayyiban itu ukurannya nggak bisa, antara kita sama ya nggak bisa ya. Bagi saya ini langsung kalau dari dispenser langsung saya minum kuat saya. Berarti thayyiban buat saya, tapi buat yang lain belum tentu thayyiban. Oh, lambene melocot. Lah iya. Tapi kalau pedes ya, bagi orang thayyiban, bagi saya enggak. Terus syarat ketiga wala tusrifu, tidak berlebihan. Yang jadi merusak itu kan ya gara-gara berlebihan. Air putih walaupun katanya nggak ada efek, tapi kalau berlebihan kembung ya. Kalau orang Jawa dulu bilang suduen ini kalau orang sini apa ya? Di perut nggak enak ya loh. Begah. Tapi begah bukan makanan tapi minuman. Lah di sini sabda Rasul, induk pokok dari obat sehat itu adalah qillatul akli, sedikit makan. Kalau dulu Tombo Ati apa? Tombo Ati loh, lagunya Opik kan ada Tombo Ati. Yang ketiga kurangi makan apa ya? Berpuasa. Nah, ya kan kurangi makan kan ya. Fa innal ihtima, karena sesungguhnya menjaga, menahan min aklin dari makanan, ma yadurru yang bisa merugikan, yang merusak, khairun itu lebih baik minal adwiyati daripada obat-obatan likul lidain dari setiap penyakit. Ya udah tahu nggak kuat makan pedes nekat. Ya itu kan lebih baik ditinggal daripada udah makan pedes mencret baru nyari apa obat mencret diabetes. Kan lebih baik nggak usah makan pedes daripada makan pedes kemudian nyari diabetes, nyari apa daun jambu apa garam. Lah memakan sesuatu yang merugikan badan kita itu lebih baik daripada mencari obatnya. Lah kan yang tahu ya diri kita sendiri. Kadang ada orang udang itu bagi saya makanan enak, tapi bagi orang kadang ada yang alergi, badannya pada gatal-gatal, bengkak-bengkak gitu ya. Lah ini dalam hadis ini, dalam keterangan ini kata Rasulullah, mengurangi makan, menyedikitkan makan itu termasuk bagian dari obat. Maka dalam hadis itu kan sumu tasihhu, puasalah maka kamu akan sehat. Ini sekarang sudah diadopsi dalam ilmu kedokteran. Setiap orang mau operasi disuruh itu berapa jam? 8 jam. Lama juga ya. Seharian. Ya kalau kita puasa kan 14 jam, hanya kurang 6 jam ya. Udah terhitung puasa full. Sumu tasihhu, puasalah maka kamu akan sehat. Kemudian wa ummul adabi, dan induk atau pokoknya tata krama itu adalah qillatul kalami, sedikit ngomong, ngurangi ngomong. Orang kalau kebanyakan ngomong kan kelihatan ya. Orang kalau diem aja itu malah gobloknya nggak kelihatan. Ya kan? Orang kalau diem aja kan orang nggak tahu kalau dia goblok kan. Tapi kalau dia ngomong, orang malah udah keukur, ilmunya udah keukur kalau dia ngomong mulu kan. Tapi kalau dia diem,
Saya punya temen orangnya badannya gede tinggi, yo. Tapi kalau dia ngomong lucu, karena suaranya itu cempreng kecil. Lah makanya kalau udah diem aja, kalau lu diem orang-orang pada takut, tapi kalau lu ngomong, lah orang malah ketawa. Diem. Udah mukanya sangar, cuman kalau ngomong lucu, mending diem kan. Enggak. Suaranya itu kalau suara diedit jadi cempreng-cempreng gitu. Lah. Faqasratul kalam, maka kalau orang banyak ngomong itu tunfi akan mengurangi atau menghilangkan al-adaba, etika, tata krama. Wa ummul ibadati, dan induknya ibadah itu killatul dzunubi, sedikitnya dosa. Fadzunubu, maka dosa-dosa itu tunfi al ibadah, menutup ibadah. Orang kalau banyak dosanya itu ibadahnya berat. Jadi kita itu kan ya bisa mengukur diri sendiri. Kalau diajak ibadah kok badan kita berat, oh berarti banyak dosa. Ya kalau diajak ibadah apa aja lah, kerja kan juga ibadah. Kalau mau berangkat kerja kok hawanya males, sepengennya rebahan, nyalain AC Mas Antam. Wes, petanda ya. Ya diajak ibadah kan macam-macam, bukan hanya sholat. Lah kalau yang udah pensiun kayak Pak Haji, Mbah, ini mah ibadahnya udah pokoknya ibadah sholat, wiridan. Lah kalau yang masih muda-muda itu ibadahnya ya kerja ya ibadah. Lah kok ibadah kok males, oh berarti tanda aja itu. Man. Aduh, bahan buliannya jadi Pak Eman. Paris gak ada, ganti Pak Eman. Sabar man, kalau ada Pak Idris mah ada selingannya man, Pak Idris gak ada. Emang ngajar kalau nggak ada bahan bulian itu sepi. Jadi saya di mana-mana ngajar tuh ada aja bahan buliannya. Kalau orangnya nggak ada saya cariin mana. Kalau ada itu tambah semangat. Mana tadi kan hilang kan gara-gara Pak Eman. Fadzunubu tunfi al-ibadata, banyak dosa itu bisa menutup ibadah. Ibadah akan terasa berat kalau badan ini banyak dosa. Nah, kalau orang lain nggak tahu, yang tahu ini ya diri kita sendiri. Iya, allati hiya, yang ibadah itu adalah ta'zimullahi ta'ala, mengagungkan, memuliakan Allah Ta'ala. Ya kita ibadah baik mahdoh itu ibadah sholat, zakat, puasa, haji itu mahdoh. Ghairu mahdoh kita kerja, kita bermasyarakat itu namanya ibadah ghairu mahdoh. Lah itu secara tidak langsung adalah bukti kita mengagungkan Allah Ta'ala. Wa ummul amani, dan induknya tercapainya cita-cita, as-sabru itu sabar. Sabar sama dablek bedanya apa? Dablek Indonesianya apa? Dablek kayak gini loh. Dulu kalau zaman kita sekolah, kalau yang ngawasi ujian, ayo cepetan, waktu tinggal seperempat jam. Kata murid, sabar Pak, sabar. Udah tinggal 5 menit, sabar Pak, sabar. Itu bukan sabar, dablek. Apa itu ya? Udah waktu misalnya ini kita kerja, masuk jam 7.
Udah jam 7 kita masih nongkrong, ada orang masuk. Sabar. Dablek, orang Jawa bilang dablek. Sabar. Pokoknya apa nambeng apa ya. Jam 7 jam kerja itu masuk, dia masih udah jam 7:15 masih nongkrong. Udah apa namanya teman-temannya udah mulai kerja, dia masih kalau diituin nama teman-temannya sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Gablek gitu. Wa ummul amani, induk dari tercapainya cita-cita, as-sabru itu sabar. Apa itu sabar? Yaitu habsun nafsi, menahan diri, menahan nafsu, anil jazai, dari berkeluh kesah. Orang sabar itu pantang berkeluh kesah. Pokoknya biar tiap hari naik motor ke Depok, set, nggak mudah. Waduh. Wah, itu bukan orang sabar ya. Orang sabar itu terus pokoknya nggak ngeluh, terus pokoknya man. Pahalanya banyak, man, tenang man. Dibully orang sepengajian itu pahalanya banyak. Paling enggak kata Pak Kohar ada yang lebih menyakitkan lagi kayak gitu. Paling enggak manfaat nyenengin orang gitu. Fasabru, dan sabar itu amurru, lebih pahit minas sabiri. Kalau as-sabru artinya sabar, kalau sabiri artinya, kalau orang Jawa dulu maknanya brotowali. Yang pahit itu apa mbak? Mahoni. Apa brotowali? Bukan brokoli. Yang pahit itu loh. Kalau orang dulu namanya brotowali kan. Kalau mahoni apa? Wes pokoknya sesuatu yang pahit itu. Lah sabar itu lebih pahit daripada itu. Dicengin orang sabar. Orang-orang pada nongkrong, kita berangkat kerja sabar. Pahit, memang pahit. Orang-orang kerjanya mah deket, lah ini jauh, sabar, pahit. Lah fasabru amurru minas sabiri. Berarti sabirin itu ya nganu, brotowali ya. Pahit. Kalau as-sabru itu sabar, artinya hurufnya sama loh. Sabarok, beda harokat. Kalau sabru itu artinya sabar, kalau sabiri artinya pahit. Pokoknya buah atau apa yang buahan pahitnya itu. Ya mahoni, kalau orang Jawa dulu brotowali. Ini bijinya jadi pegang dijilat aja. Nah ya itu pokoknya mahoni lah umpamanya. Lah kesabaran itu lebih pahit daripada itu, lebih pahit. Wa yuqalu, dan dikatakan bisabri tanalu ma turid wa bittaqwa yalinu lakal hadid. Ini makalah. Bisabri, dengan kesabaran, tanalu, engkau akan memperoleh ma turid, apa yang engkau harapkan. Dengan sabar engkau akan memperoleh apa yang engkau harapkan. Wa bittaqwa, dan dengan takut pada Allah, yalinu lakal hadid, yalinu akan menjadi lembek. Apa itu? Lentur apa bahasanya? Lunak. Laka untukmu al hadid, besi. Orang yang takwa bener-bener dekat sama Allah, besi itu kerasanya kayak lunak. Kayak ilmu apa itu? Guntur seketi. Pak Indra. Itu kalau orang udah deket sama Allah, mohon pada Allah bahwa besi ini rasanya kayak tepung. Jadi tepung. Itu kayak zaman dulu. Di Jakarta kerusuhan itu tahun berapa? 97, 98 ya? Nah itu kan dulu di kampung saya, pemuda-pemuda itu diisi ilmu kebal ya, termasuk saya pengen ikut. Cuma dulu dari
pesantren mana gitu. Pokoknya anak-anak yang mulai SMA itu semuanya diisi. Dengan wasilahnya itu kalau orang kampung dulu nyebutnya gotri. Yang di sepeda itu besi kecil-kecil. Itu dicemplungin ke baskom. Yang namanya besi itu kalau logikanya kan ya tenggelam ya. Ya awalnya memang tenggelam, tapi lama-lama ngambang besi. Gotri. Lah yang ngambang itu masing-masing peserta disuruh ngambil 3 biji. Disuruh nelen. Nanti habis setelah ditelen dites. Ini dicocok pakai parang, pakai golok. Wah, itu saya lihat golok itu dites buat ituin bambu. Wih. Kayak ituin gedebong pisang loh. Wih. Itu hati saya langsung deg. Langsung logika saya main. Ini kalau sunnatullah, tangan saya putus ini pakai golok bambu loh. Cuy, itu kayak gedebong pisang. Sunnatullah hukum aslinya. Ini kan bisa putus. Nah, ini kan berdoa memohon pada Allah dengan wasilah gotri itu kita minum, goloknya jadi tumpul sehingga ini nggak mempan, atau tangan saya jadi lebih keras sehingga ini nggak mempan. Ini kan doa. Iya, kalau doa saya diijabah. Kalau enggak, wah, tangan saya hilang. Oh, karena saya sadar diri asal pulang ngaji yang mangga tetangga habis. Lah kan sadar diri kan, wah, dosa saya banyak. Kalau wah, akhirnya yo begitu pelatihnya yang mantep silahkan lanjut, tapi yang ragu-ragu mundur. Pelatihnya, loh, saya kan mau mundur gengsi. Wah, tengok. Akhirnya ada sebelah saya katanya, Kang, berani? Enggak. Akhirnya langsung memberanikan diri. Kenapa? Mundur. Ya langsung alasan saya tadi. Mohon maaf, Pak. Ini kan logikanya kalau ini kena ini putus. Tapi karena ini kita doa sama Allah dengan wasilah gotri, ini jadi tumpul atau ini jadi keras. Oh ya udah, mundur. Makanya saya nggak jadi kebal. Coba kalau dulu jadi, orang sakti saya. Itu bukan si gua dan gua. Lah ini kan maksudnya kalau seandainya saya benar-benar takwa saya itu ini golok jadi empuk. Cuman saya kan sadar diri. Mangga tetangga ya habis. Kedongdong ya lunas. Wes banyak dosa, mundur. Nyari aman. Lah itu kan dengan sabar maka keinginan akan tercapai, dengan takwa besi pun jadi lunak. Itu makalahnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminata asyara, makalah yang ke-18. Qala alaihi salam, bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir, ada 4 yang berharga. Jawahir itu jamak dari kata jauhar. Jadi nama orang Jauhari. Ya. Jauhari siapa? Pak Ari kan nama lengkapnya Jauhari. Jauhari itu sesuatu yang berharga. Jawahir, jamaknya jawahir. Waya libasut tabi'ah, dan ini adalah bawaan lahir. Tabiat menjadi bahasa Indonesia udah. Bawaan lahir, ya tabiat kan bawaan lahir kan. 4 yang berharga, dan ini memang yus bawaan lahir setiap kita ya dibawahi itu. Fi jismi Bani Adam, dalam setiap diri Bani Adam. Tetapi 4 yang berharga itu yuziluha, bisa hilang arba'atu asya, dengan 4 perkara yang lain. Minas sifati, dari perkara sifat-sifat al-madhmumati, yang buruk.
Amal jawahir adapun yang berharga itu fal aqlu, akal. Wa huwa jauharun ruhaniyun, yaitu tabiat bawaan rohani dalam jiwa kita. Khalaqahu Allah Ta'ala, yang Allah menciptakan itu muta'alliqan bi badanil insan, yang berkenaan dengan setiap diri seseorang. Kemudian wad dinu, agama. Kalau dainu utang, kalau dinu agama. Hurufnya sama, beda harokatnya. Kalau dibaca ad-din agama, kalau ad-dain utang. Wa huwa ma yad'u ashabal uqul, agama itu adalah yang mengajak orang-orang yang punya akal ila qabuli ma huwa minar rasuli, untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi yang berharga dalam diri kita itu kan 4. Yang pertama akal, yang kedua agama, yang ketiga wal haya'u, sifat malu. Bukan malu-maluin, malu. Kemudian yang keempat wal amalus sholihu ay al khalisu, amal yang soleh dan al khalisu ikhlas. 4 yang berharga dalam diri kita itu, pertama akal, kedua agama, ketiga sifat malu, keempat amal soleh yang ikhlas. Tapi 4 yang berharga ini bisa hilang karena 4 juga. Fal ghadabu, dan sifat marah, yuzilul akla, menghilangkan akal sehat. Orang kalau udah marah, akal warasnya hilang. Biar profesor, doktor, nama gelar akademiknya lebih panjang dari nama aslinya, tapi kalau udah marah hilang, akal sehatnya hilang. Contoh lah, orang kalau lagi marahan berantem itu kan pakai suara tinggi, padahal orangnya deket di depannya. Iya. Kalau akal sehatnya ngapain teriak-teriak yang orangnya deket? Iya kan, orang kalau lagi marah, ya kan, lagi marahan, ya kan, ya ngapain suara tinggi wong orangnya dekat lah. Kalau orangnya jauh, sono rumah Pak Mansur, oh iya jauh, lah ini depan mana? Berarti kan ya akalnya hilang. Biar pinter kayak apa, kalau udah marah akalnya hilang, akal warasnya hilang. Makanya kadang dalam masalah cerai itu, dalam satu mazhab ketika seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan yang sangat marah, maka cerainya dalam satu mazhab dihukumi tidak jadi. Karena saat itu dianggap dia akalnya lagi tidak waras. Mau orang marah itu akalnya nggak ada. Maka kalau orang yang sering marah, akalnya sering hilang. Kalau bentar-bentar marah, bentar-bentar marah, akalnya hilang. Jadi sampai ngomong yang nggak pantas saja diomongin, kan berarti kan akalnya lagi nggak ada kan. Lah maka sesuatu yang paling berharga di antara 4 dalam diri kita itu akal, tapi akal itu bisa hilang kalau godok marah. Bahkan Sayyidina Ali ketika peperangan, Rasul aja ketika perang itu melarang pasukannya untuk dilandasi dengan kemarahan. Perang kok nggak boleh marah, itu ya ceritanya. Kok perang kok nggak boleh marah? Itu satu ketika peperangan, sahabat Ali itu udah menjatuhkan lawan. Ketika akan dipenggal, itu orang yang mau dipenggal keludahin dia, kena ke wajahnya. Lah kemudian sahabat Ali malah mundur, nggak jadi itu dipenggal. Lah terus musuhnya, Ali, kenapa kamu nggak jadi penggal saya? Kan kamu tinggal truk. Sahabat Ali apa? Pesan Rasulullah, walaupun dalam peperangan saya nggak boleh marah. Nanti takutnya ketika saya penggal kamu itu bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena kemarahan terhadap kamu ludahi saya itu. Loh, diludahi aja udah tinggal truk nggak jadi. Lah kalau kita
Wah. Oh, udah jatuh kok. Udah jatuh loh. Tapi Sayyidina Ali malah nggak jadi. Karena takutnya saya membunuh kamu itu bukan karena untuk lillahi ta'ala, tapi malah karena kemarahan pribadi. Nah, makanya kalau dalam fikih fikih jinayah, fikih yang membahas tentang peradilan, seorang hakim itu kan nggak boleh memutuskan perkara ketika sedang marah. Maka ketika dia terpancing dengan terdakwa atau saksi dan lain-lain, ketika ia akan memutuskan perkara kok marah, keputusannya itu dianulir, keputusannya itu tidak berlaku. Marah, karena orang marah itu hilang akal sehatnya. Terus pokoknya kalau nafsu, seter makan aja nggak kelihatan pasti ya, tapi nafsu. Iya nafsu. Orang mancing kalau nafsu juga nggak dapet nafsu. Kalau mau beli di depan panci kan bukan makan. Marah akhirnya ngambil bata ya. Huwa nurun fil qalbi. Akal itu adalah nurun, cahaya fil qalbi, dalam hati. Ya'rifu bihi, yang dengan akal itu mengetahui al-haqqa, kebenaran, wal batil, dan batilan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Muawiyah, hei Muawiyah, ini nasihat Rasulullah kepada Muawiyah, iyyaka, hati-hati, wal ghadab, dengan marah. Fa innal ghadab, karena sesungguhnya marah itu yufsidul iman, merusak iman. Kama yufsidus sobir tadi, seperti merusaknya brutowali mahoni. Al asala, madu. Biar madu itu manis, tapi kalau dicemplungin brotowali, dicemplungin mahoni, pahit ya. Nah, iman kita itu akan rusak kalau dirasuki marah. Padahal kejadian sehari-hari itu banyak hal yang membuat kita marah. Apalagi memang orang yang dasarnya temperamen ya. Tabrakan belum baru Pak, kebetulan ini yang sini lawannya anak kecil naik motor kenceng, gitu. Berani banget kita marah. Coba itu yang badannya gede, tinggi, tatonya banyak, nggak jadi. Kalau perlu cium tangan. Ya Allah, ya kejadian sehari-hari itu, apalagi yo. Di kerjaan udah diomelin bos mulu, pulang macet. Pas begitu mau jalan kenceng ada nyebrang nggak lihat-lihat, itu pengennya. Padahal kalau lagi marah itu kayak gitu tuh tadi. Rawahu al-Baihaqi, meriwayatkan Imam al-Baihaqi. Wal hasadu, yang kedua hasad, iri, dengki. Kalau orang Jawa itu bahasanya banyak nih. Iri, dengki, jahil, mentakil, mencak, mencukilan. Halo. Iri, dengki, serai, jahil, mentakil, mencak, mencukilan. Itu SMS itu. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. SMS. Itu hasud itu. Hasud itu yaitu kalau ngelihat orang lagi susah, seneng. Ada orang jatuh dari motor, bukannya ditolongin malah ketawa ngambil HP.
kirim di grup. Judulnya rugi kalau kederekan. Wow, aku menentukan video ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan hasad atau hasud, iri, dengki, jahil, mentakil, mencak, mencukilan itu? Wa huwa tamanna zawali ni'matil ghair, yaitu orang yang ngarep hilangnya kenikmatan yang ada di orang lain. Itu namanya hasud. Ngarepnya, pokoknya kalau orang lain susah itu dia seneng nih. Kan SMS tadi ya, senang melihat orang susah. Tapi kalau melihat orang senang, dia susah. Tapi kalau melihat orang susah, dia senang. Itu penyakit hasud. Yuziluddin, itu akan menghancurkan agama. Asy-syari'ah artinya ajaran agama. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, iyyakum wal hasad, hati-hati dengan iri, hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya hasud, ya'kulu memakan al hasanat, kebaikan. Kama ya'kulun naru, seperti makan, kama ta'kulun naru, seperti memakannya api al khatoba, kayu kering. Api itu kalau sama kayu kering habis. Nah itu hasud kalau ada dalam diri kita, agama kita kayak agama kita itu ibarat kayu, hasud itu ibarat apinya. Habis ya. Rawahu Abu Dawud. Qala syair fi Bahril Munqarib, ada satu syair dari Bahar Munqarib. Ala kulli man batali hasidan atadri ala man asaqtal adab. Asaqta ala Allah fi fi'lihi idza anta lam tarda li ma wahaba. Wa jazaka rabbi bi anna zadani wasada alaika wujuhat tolak. Ala, ingatlah. Kul, sampaikan. Liman batali hasidan, orang yang berperilaku hasud. Atadri alaman asaktal adaba, atadri, kamu tahu enggak? Alaman kepada seseorang asakta yang berbuat buruk, al-adaba dalam etika. Asakta, ketika engkau berbuat buruk kepada orang lain, maka seakan-akan asakta Allah, engkau berbuat buruk kepada Allah. Kita menipu orang itu ya layaknya kayak menipu Allah. Bi fi'lihi, dalam pekerjaannya. Idza anta lam tarda li wa wahaba, ketika anta engkau lam tarda, tidak redho li untuk kuma wahaba, apa yang diberikan oleh Allah kepadaku. Maksudnya begini, orang hasud, orang iri terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain, itu seakan-akan orang itu nggak senang kalau Allah beri nikmat kepada orang itu. Itu loh maksudnya. Berarti kan yang nggak disenangi bukan orang itu, tapi Allah. Sialan, saya yang ngajuin proposal malah dia yang dapat. Saya yang apa? Oh, yang ngajak dia kerja di situ itu kan saya, malah dia yang dapat proyek. Awas. Ada itu, ya kan hasud sama dia itu digambarkan seakan-akan dia malah membenci Allah yang memberikan proyek kepada si orang tersebut. Begitu loh maksudnya. Fajazaka, maka balasan untuk murabbi dari Tuhanku, bi anna zadani, dan sesungguhnya Allah akan menambah untuk wasada alika wujuhan tolabi, yaitu menutup untukmu jalan-jalan keberhasilan.
orang yang hasud itu akan menutup pintu-pintu rezeki orang yang hasud itu sendiri. Nah kayak tadi dulu misalnya orang yang kita bawa di satu proyek malah dia akhirnya yang lebih maju. Lah orang kalau hasud malah nutup rezekinya dia. Misalnya dia kan nggak diterima nih proyeknya, udah pinggir. Lah orang yang kita bawa tadi yang dapat proyeknya ngajak kita karena kita udah kadung hasud. Ogah. Ngapain dia dibawa dulu? Lu kan dia bawa gua. Kan nutup rezekinya sendiri itu namanya kan. Nah, itu begitu loh maksudnya. Gengsi wong saya yang bawa. Tapi kadang begitu ya terjadi di dalam dunia apa saja. Dalam dunia apa saja. Saya pernah punya pengalaman. Ada satu masjid yang saya masuk ngajar di masjid itu, wasilahnya orang tersebut. Lah entah karena ada urusan apa, ada masalah pribadi atau bagaimana, akhirnya orang yang bawa saya itu diberhentikan dari ngajar tempat masjid itu. Sementara saya berlanjut sampai sekarang. Saya kalau ketemu orang itu jadinya malah gimana ya? Ya nggak enak hati, wong dia dulu saya ke situ tuh wasilahnya dia, tapi entah karena urusan apa, malah dia yang diberhentikan. Lah setiap misalnya saya berhalangan, saya minta Pak ngajar lagi di tempat situ lah saya, padahal saya aslinya juga agak berhalangan. Biar bisa silaturahim, dia bilang, oh enggak. Saya udah kadang diberhentiin, oh enggak. Nah ini kan menutup apa tadi kata Pak Yosef, gengsi. Lah kadang itu kan bukan di dunia apa saja loh kadang. Bukan hanya di dunia kerja tapi di dunia ngajar itu begitu. Ada aja. Kadang ya udah enak hati kalau kita ketemu gak enak hati. Lanjut. Wa tama'u dan tama' ai ar-raghbatu fi syai'. Tama' itu ngarep sesuatu yang belum jelas. Tamak kalau bahasa kita. Yuzilu al-haya akan menghilangkan sifat malu. Orang kalau tamak itu sifat malunya hilang. Tamak itu ngarep-ngarep yang belum jelas itu. Kadang malah bisa jadi sesuatu yang jelas dilepas, dia ngarep yang belum jelas. Ini belalang udah jelas di tangan, gara-gara ngarep burung, belalang dilepas, nguber dia burung, burungnya nggak dapat. Akhirnya burung nggak dapat, belalang juga hilang. Mancing udah dapat nih, udah dapat. Gara-gara, di situ, akhirnya pakan buang. Sono, sampai sore menjelang maghrib nggak dapat, yang ini udah terlanjur dibuang. Tomak itu namanya. Tomak itu ngarep sesuatu yang belum jelas. Lah kadang tamak yang ada dalam diri kita itu akan menghilangkan sifat malu. Tamak itu bahasa gampangnya rakus lah. Udah digaji gede, tunjangan gede, lah kok masih korupsi. Itu kan sifat malunya hilang ya. Kadang ya memang sifat malunya hilang. Begitu ditangkap polisi, ditangkap KPK, dulunya nggak pernah pakai peci, giliran sidang pakai peci. Ngeselin ya. Ayo giliran sidang lo penjahat-penjahat lo kalau mau disidang pada pakai peci. Baju koko putih, peci. Wah, kayak gitu tuh. Itu. Wah, kadang yang lebih ngeselin lagi ketika KPK atau apa itu konferensi pers, dia dada-dada. Ya Allah, maling kok bangganya begitu, ya dada-dada. Sifat malunya udah hilang. Nah itu tadi kan tomak itu tamak, rakus itu ngilangin sifat malu. Wal ghibatu hibah tuzilul amal sholih, menghilangkan amal sholih. Wal ghibatu bi kasril ghin, dibaca dengan kasrohnya huruf ghin, hibah. Ayyadhkura, yaitu
menuturkan asyaksu seseorang masawiyal insan keburukan orang lain fi ghaibatihi. Bener kan? Iya. Mungkin ya ba ta ya. Fi ghaibatihi, dalam ketiadaan orang tersebut. Wahia fihi, dan keburukan itu memang benar ada di orang tersebut. Wa illam takun fihi fahiya buhtanun, tapi kalau enggak ada di orang tersebut maka itu disebut dengan fitnah. Nah, gini loh maksudnya. Ghibah itu adalah kita membicarakan keburukan seseorang dan orang itu tidak ada di majelis itu. Itu namanya ghibah. Keburukannya ya memang dia buruk, memang ya wes rahasia umum lah dia buruk. Lah itu disebut ghibah. Lah kalau enggak cocok dengan aslinya, dia aslinya orang baik, cuma karena ada salah paham akhirnya dibicarakan keburukannya. Nah itu berarti ya fitnah. Wong keburukannya enggak benar berarti fitnah kan. Kalau memang benar buruk, yaitu namanya ghibah. Kalau enggak ya berarti fitnah. Kalau orangnya enggak ada di lingkungan di majelis gitu. Lah kalau orangnya ada di majelis, wa in wajibuhu biha, lah kalau dia dalam satu majelis fa huwa syatmun, maka itu namanya maki-maki. Kalau nggak ada orangnya namanya ghibah. Kalau ada orangnya namanya ya maki-maki kan. Si itu tuh gobloknya kebangetan. Nah kalau orangnya nggak ada kan begitu. Lah kalau ada orangnya goblok, lah berarti kan ada orangnya maki-maki namanya ya. Ya kalau nggak ada orangnya namanya ghibah. Nah itu kalau benar memang dia goblok. Lah tapi kok ternyata dia pinter kok kita bilang goblok berarti ya fitnah. Kalau ada orangnya namanya maki-maki. Nah itu 4 sesuatu yang berharga dalam diri kita akan hilang apabila ada 4 lainnya yang nyusul itu tadi. Wallahu a'lam bishawab.